Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan cahayanya membukakan tabir hati para pencari ma'rifat. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, cahaya petunjuk bagi jiwa-jiwa yang rindu kepada Allah dan senantiasa menempuh jalan menuju ridhonya. Wahai para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, terkadang seorang murid menyangka bahwa ia telah sampai kepada Allah, padahal ia masih tertahan oleh tirai dalil-dalil yang memantulkan, bukan menyinarkan. Maka renungkanlah baik-baik sebuah hikmah yang halus dan dalam yang disampaikan oleh Al-Arif Billah Ibn Athaillah Sakandari. Hikmah ini mengajarkan tentang perbedaan mendasar antara orang yang sampai kepada Allah dengan hatinya dan mereka yang masih mencarinya melalui bayangan ciptaannya. Syattana baina man yastadillu bih aw yastadillu alaih. Al-mustadillu bih arafal haqqa li ahli fa athbatal amra min wujudi asli wal istidlalu alaih min adamil wusuli ilaih wa illa famata ghaba hatta yustadilla alaih wa mata ba'uda hatta takunal athar hiya allati tusilu ilaih. Jauh berbeda antara orang yang meminta petunjuk kepada Allah untuk mengetahui sesuatu dengan orang yang menggunakan sesuatu untuk mengetahui Allah. Sesungguhnya sesuatu menjadi ada karena adanya Allah, dan menggunakan sesuatu untuk mengetahui keberadaan Allah adalah tanda belum sampainya seorang murid kepadanya. Apakah Allah itu tidak tampak hingga harus menggunakan sesuatu untuk mengetahuinya? Apakah Allah itu tersembunyi hingga sesuatu yang harus membuatnya terlihat? Para arifin, orang-orang yang telah mencapai ma'rifat, menjelaskan bahwa dalam menempuh jalan menuju Allah, terdapat dua golongan yang berbeda tingkatan spiritualnya. Pertama adalah ahlu syuhud, yaitu mereka yang telah mencapai penyaksian terhadap Allah dengan mata hati mereka. Mereka tidak lagi bergantung pada tanda-tanda lahiriah, dalil, atau sebab-sebab duniawi untuk mengenal Allah. Bagi mereka, segala sesuatu dilihat dalam cahaya wujud Allah. Penglihatan batin mereka menembus hakikat, sehingga mereka mengenal Allah bukan melalui makhluk, melainkan dari Allah sendiri. Berbeda dengan mereka, golongan kedua adalah al-muridin, yaitu para pencari yang masih dalam proses menempuh jalan menuju Allah. Mereka masih membutuhkan perantara berupa dalil-dalil, tanda-tanda, atau ciptaan-ciptaan Allah sebagai jembatan untuk mengenalnya. Karena mereka belum sampai pada makom wusul, sampai kepada Allah, mereka masih menggantungkan pemahaman mereka pada makhluk untuk sampai kepada Khalik. Ibnu Ajibah menafsirkan bahwa golongan pertama telah mencapai fana, yakni keadaan lenyapnya kesadaran terhadap diri sendiri, karena terserap sepenuhnya dalam kehadiran Allah. Sedangkan golongan kedua masih berada pada makom dalil, yaitu makom yang masih membutuhkan bukti untuk memahami Tuhan. Bagi mereka yang telah fana, dalil-dalil tak lagi diperlukan sebagai jembatan, karena mereka telah menyaksikan langsung kehadiran Allah di balik segala sesuatu. Mereka hidup dalam musyahadah, yaitu pandangan batin yang tajam terhadap wujud ilahi dalam segala hal. Dalam konteks ini, ma'rifat dan ketergantungan kepada Allah menjadi tema penting. Imam Al-Ghazali dalam Mishkat Al-Anwar menjelaskan bahwa ma'rifat sejati terjadi ketika hati seseorang tidak lagi melihat apapun kecuali sebagai pancaran dari cahaya Allah. Orang yang telah sampai pada tingkatan ini tidak mencari Allah melalui dunia, melainkan justru melihat dunia dalam perspektif Allah. Cahaya ilahi menjadi sumber segala pemahaman dan penglihatan batin. Inilah makom syuhud, makom para ahli penyaksian. Hijab dan ketertipuan oleh asbab atau sebab-sebab. Salah satu sebab mengapa seorang murid atau pencari jalan menuju Allah belum sampai kepadanya adalah karena adanya hijab atau tabir yang menutupi hatinya. Hijab ini bisa berupa ketergantungan pada sebab-sebab, keinginan duniawi, atau keterpautan hati pada selain Allah. Ibnu Athaillah memberikan sindiran halus kepada orang-orang yang menjadikan ciptaan sebagai dalil atas wujud Allah. Beliau berkata, apakah Allah itu ghaib
hingga engkau harus menggunakan sesuatu untuk menunjukkannya? Bukankah Dia lebih dekat dari segala yang tampak? Kalimat ini menegaskan bahwa ketidakmampuan melihat Allah bukan karena Allah tersembunyi, tetapi karena hijab yang ada di dalam hati manusia itu sendiri. Orang-orang yang masih terhijab akan selalu membutuhkan dalil. Namun sebenarnya, dalil itu bersifat lemah karena berasal dari sesuatu yang tidak memiliki wujud hakiki. Menggunakan makhluk untuk mengenal Sang Khalik, ibarat menggunakan bayangan untuk mengenal cahaya. Bayangan itu samar, rapuh, dan tidak akan pernah membawa kepada kepastian. Maka Ibnu Athaillah pun menegaskan kembali dengan kalimat, kapan Allah pernah ghaib sehingga harus disimpulkan dengan sesuatu? Contoh agar lebih mudah dipahami. Bayangkan seseorang yang sedang berada di siang hari terang benderang, tetapi ia memakai kacamata hitam yang sangat gelap. Ia tidak bisa melihat sinar matahari dengan jelas, padahal matahari bersinar tepat di hadapannya. Lalu ia berkata, "Mana cahaya? Saya butuh lentera." Padahal sumber cahaya sudah nyata di hadapannya. Hanya saja kacamata hitam itulah yang menghalangi penglihatannya. Demikian pula hati manusia yang terhijab oleh kecintaan pada dunia dan ketergantungan pada sebab. Ia tidak bisa melihat Allah yang selalu hadir dan dekat. Bukan karena Allah tidak tampak, tetapi karena tabir dunia yang menutupi mata hatinya. Tentang wujud dan tidak wujud. Ada satu poin penting dalam hikmah ini, yaitu tentang hakikat wujud. Allah adalah satu-satunya yang benar-benar maujud atau benar-benar ada. Sedangkan selain Allah, hanyalah bayangan atau pantulan dari keberadaannya. Maka, orang yang telah ma'rifat tidak akan menjadikan sesuatu yang tidak hakiki sebagai jembatan untuk mengenal yang maha hakiki. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, ma'rifat adalah ketika engkau mengenal Allah bukan karena sesuatu, tetapi karena Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya kepadamu. Wallahu alam. Semoga penjelasan ini membawa manfaat dan menambah kedalaman pemahaman kita tentang hakikat wujud. Marilah kita terus membersihkan hati dan memperhalus jiwa agar Allah sendiri berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.